Halamannya kami ya. Ada buat taklim dulu. Halaman 35 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ketujuh dari bawah. Wa ayat ta'adaba ma'arok ropakoti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ayyata adaba, dan hendaklah bertata krama sin muta'alim ma'arofaqatihi, bersama teman-temannya muta'alim, wa hadiril majlisi, dan bersama orang-orang yang menghadiri majlis. Fayuwakiru, maka mengagungkan muta'alim ashabahu, pada teman-temannya muta'alim, wayahtarimu, dan menghormati muta'alim kubaro'ahu, pada orang-orang yang lebih tua dari muta'alim, wa akronahu, dan orang-orang yang sebaya, mungkin ya, sebaya dengan muta'alim. Di antara adab muta'alim yaitu ia mempunyai atau memiliki adab bukan hanya dengan gurunya atau syekhnya, tetapi juga harus memiliki tata krama bersama dengan teman-teman sepengajian dan dengan orang-orang yang sama hadir pada majelis pengajian yang disampaikan oleh gurunya. Wa yuwakiru asabahu, maka muta'alim atau santri itu mengagungkan teman-temannya, juga menghormati orang yang lebih sepuh, lebih tua, wa akronahu, dan orang-orang yang sebaya atau teman-teman sepengajiannya. Fa inna ta'addubahu, maka sesungguhnya tata kramanya, adabnya
muta'alim ma'ahum bersama dengan rofaqatihi dan seterusnya, yaitu wahadiril majlis wa kubaro'ahu wa akronahu, itu ta'adubun adalah tata krama lisaihi pada gurunya. Jadi tata krama dengan orang-orang atau teman-teman sepengajian dan orang-orang yang sama hadir di majelis pengajian sekaligus berarti mengagungkan gurunya. Wahtiramun, dan memuliakan li majlisihi pada majelisnya syekh. Wala yahruja diatopkan kepada wa ayatada bangkinnya. Wala yahruja, dan hendaklah tidak keluar si muta'alim ansopin dari barisan biniatil halqati dengan niat membuat kumpulan, bahasa Sunda nama ririungan dan halqah itu, ini semacam gini halqah namanya. Bitakodumin, dengan maju, atau ta'akhurin, atau mundur. Udah, kalau sudah duduk di awalnya di sebelah mana, jangan maju, jangan mundur lah. Istiqomah di tempat itu sampai selesai syekh atau guru mengaji. Walayatakallama, dan hendaklah tidak berbicara si muta'alim fi asna'i darsin, di tengah-tengah pelajaran, bima, dengan ucapan atau dengan perkataan la yata'alaku, yang tidak ada hubungannya bihi, dengan darsin. Jadi jangan berkata yang tidak ada hubungan dengan pelajaran. Au bima, atau dengan ucapan yaqta'u, yang memutuskan itu ma alaihi kepada syekh guru, maksudnya di sini bahsahu, pada pembahasan syekh. Juga jangan berkata sesuatu yang bisa memutuskan pembicaraan atau penjelasan atau keterangan apa yang disampaikan oleh guru. Wa in asa'a, dan apabila melakukan kejelekan, siapa ba'du tolabati, sebagian santri-santri, tolabah santri atau siswa, ala ahadin, atas seseorang, misalkan dengan temannya melakukan canda atau lain sebagainya, lam yanharhu, maka janganlah membentak si muta'ah. Lam yanharhu, maka janganlah membentak kepada ba'dut tolabah, siapa ghairus sahi, kecuali gurunya. Jadi biarkanlah kalau ada teman pamannya melakukan hal-hal yang kurang sopan dalam pengajian, biar gurunya yang mengingatkan atau memperingatkan atau membentaknya. Illa bi isyaratihi, kecuali dengan isyarahnya syekh, kecuali kalau memang gurunya menyuruh kepada salah seorang tuh, temanmu suruh diam, misalkan seperti itu, ya boleh. Jadi segala sesuatunya ketika dalam pengajian atas restu dari guru yang sedang mengaji. Wa in asa'a, dan apabila berbuat kejelekan, siapa ahadun, salah seorang, adabahu, pada adabnya ahad, ala saihi, atas gurunya, ta'ayana, maka wajib ain, alal jamaati, atas jamaah, istilahnya semua orang yang hadir dalam pengajian itu, apa intiharuhu, membentaknya si ahad, waradduhu, dan mencegah ahad.
wal intisaru dan membela lisahi pada gurunya biqadril imkani dengan kira-kira, maksudnya dengan sekemampuan, kira-kira nekongan, sekiranya dengan kadar kemampuan. Artinya apabila ada salah seorang di majelis itu yang melakukan adab yang tidak sopan atau melakukan sesuatu yang tidak sopan terhadap gurunya, maka itu mah kepada semua yang hadir harus mencegah dan membela gurunya. Apalagi kalau hendak melakukan kekerasan fisik terhadap guru, yaitu wajib dibela oleh semua yang hadir. Wala yasbiquhu dan wala yasbiquhu aja ya, semuanya ini atop kepada wa ayata adaba. Wala yasbiquhu dan tidak mendahului si muta'alim kepada syekh ila syarhi mas'alatin untuk menjelaskan suatu masalah, au jawabi su'alin atau menjawab pertanyaan. Jadi sekiranya ada pertanyaan kepada gurunya, jangan langsung dijawab berah-berah bisa. Biarkan guru yang lebih dahulu menjawab atau menjelaskan sesuatu. Jangan mendahului menjelaskan, jangan mendahului guru lah gitu. Ila ingkana, kecuali apabila adanya sarhi masalah itu biidnin, dengan izin minhu dari syekh. Kecuali kalau memang ada izin dari guru, sudah silakan kamu jawab atau jelaskan. Ya, ini atas izin guru. Wa min ta'zimi syekh, dan itu salah sebagian dari mengagungkan guru. Di antara takzim terhadap guru, alla yajlisa. Adapun hendaknya tidak duduk si muta'alim ila janibihi, pada pinggirnya, sebelah pinggirnya si syekh, wala ala musallahu, dan tidak di atas tempat sholatnya syekh, wala ala firashihi, dan tidak di atas apa itu namanya, tikarnya atau permadaninya syekh. Firas apa ya? Gitulah samak permadani atau karpet. Artinya kalau duduk, jangan duduk di pinggirnya, paling agak belakang sedikit, itu jangan sejajar. Tidak juga duduk di atas tempat sholat yang biasa digunakan sholat oleh gurunya. Wa in amarahu, dan apabila memerintahkan kepada si muta'alim, siapa asaihu guru, bidzalika, dengan julus ila janibihi ila akhirihi, fala yaf'aluhu, maka tidak melakukan si muta'alim pada zalik. Artinya kalaupun gurunya menyuruh santri untuk duduk di pinggir guru, ini jangan dilakukan. Illa idza jajama, kecuali apabila memantapkan syekh alaihi, atas muta'alim, jazman, dengan kesungguhan. Kenapa? Mantap temenan deh. Ya? Dengan paksaan, dengan kesungguhan lah, artinya ya kepaksaan. Kelihatan memang suruhannya suruhan benar gitu ya, menyuruh benar, ya suku yang berat alaihi, atas syekh
apa mukhalafatuhu bahasa Sunda karena Jawa karena bahasa Indonesia res. Mukhalafatuhu nyulayani teh apa sih? Nyulayaan. Artinya sekiranya perintahnya tidak dituruti, gurunya agak apa gitu ya, kurang senang. Gurunya kurang senang kalau perintahnya tidak dituruti. Nah, udah duduk sini. Nah, kalau tidak dituruti, nampaknya gurunya ya kurang senang. Nah, kalau demikian, pala baksa maka tidak jadi apa-apa. Orang noboyo ibu tetap biimtisali amrihi dengan menuruti perintah syekh pitil kalhali pada keadaan itu. Nah, jadi kalau benar-benar perintahnya itu sungguhan, kalau tidak dituruti gurunya kurang senang, sebaiknya diikuti. Summa yaudu, kemudian kembali si muta'alim ilama pada sesuatu yaktadihi yang mendorong kepada apal adabu tata krama, kemudian dikembalikan kepada adab. Artinya ketika guru memerintahkan murid untuk duduk di sampingnya, dari sini duduknya, nah ikuti atau jangan, kembalikan kepada adabnya, baiknya bagaimana gitu ya. Sehingga di hal ini waqad takalaman nasu, dan sungguh telah berpendapat siapa nasu manusia fi ayil amro ini pada mana dua perkara aula yang lebih utama, ayak tamida, yakni hendaknya berpegangan si muta'alim intisalal amri pada menuruti perintah syekh wasulukal adabi atau menjalankan tata krama. Jadi artinya ketika ada perintah syekh seperti tadi contoh untuk duduk di sampingnya, kembalikan. Para ulama, mungkin dalam hal ini nas di sini adalah para ulama, apakah lebih baik menuruti perintah gurunya untuk duduk di sampingnya, misalnya makan bareng ayo gitu ya misalnya, atau tetap berpegang teguh takzim, tata krama, nampaknya duduk di samping guru kurangnya saya sebagai santri kurang sopan gitu ya, kurang takzim, misalkan seperti itu. Nah, jadi kalau menuruti perintahnya nampaknya kurang takzim, gitu ya. Nah, kalau mau tetap melaksanakan ta'aduban tata krama, berarti tidak menuruti perintah. Mana yang harus dipilih? Waladi, adapun pendapat yutarojjahu yang dikuatkan, yang diunggulkan, itu ladi, itu at-tafsil, merinci, tafsil. Jawabannya, tafsirnya seperti apa? Fa'in jazama, maka apabila memantapkan siapa sayhu guru bima dengan sesuatu amarohu yang memerintahkan syekh kepada muta'alim, bihi dengan ma, jazman dengan kesungguhan lah, kita artikan kesungguhan, ukidan, apa itu? Akidan yang kuat. Fa'imtisalul amri, maka adapun menuruti perintah guru itu aula lebih baik. Perhatikan perintahnya itu, lihat benar enggak ini, kalau nampaknya sungguh-sungguh gurunya memerintah dengan kesungguhan, maka lebih baik menuruti perintahnya. Wa illa, jika tidak jazama, kalau perintahnya ya biasa saja, nampaknya ini duduk sini, nampak biasa-biasa saja menyuruhnya,
Fasulukul adabi, maka adapun menempuh tata krama atau menjalankan tata krama itu aula lebih baik, lebih utama. Li jawazi ayaksida, karena kemungkinan atau karena boleh jadilah ayaksida hendak menuju siapa sayhu guru izharon, untuk melahirkan, untuk memperlihatkan ihtiramihi gitu ya, untuk memperlihatkan kehormatan syekh, bukan syekh ini, ke sini ke muta'alim, wal i'tinai, dan perhatian bihi dengan muta'alim. Nah, kemungkinan perintah guru tadi untuk memperlihatkan kepada santri yang lain atau jamaah yang hadir akan kemuliaan santri tadi atau perhatiannya. Fayuqabilu, maka hendaknya mengimbangi si muta'alim, huwa ya muta'alim, dalika, pada itu ihtiram. Jadi guru menghormati, kita pun harus menghormati gitu perintahnya. Bima, dengan sesuatu, yajibu, yang wajib, itu ma min ta'dhimis syekh, yakni min lil bayan, nyatane gitu. Min ta'dhimis syekh, yakni mengagungkan guru, wal adabi, dan bertata krama ma'ahu, bersama syekh. Jadi tetap menuruti perintah ataupun tidak menuruti perintah disertai dengan penuh ta'zim terhadap gurunya. Watasiu, adapun yang ke-9 itu ayuh sinah, hendaknya membaguskan si muta'alim hitobahu, pada pembicaraan muta'alim ma'asaihi, bersama gurunya, biqadril imkani, dengan kadar kemampuan. Jadi sebisa mungkin dalam bertutur kata dengan guru itu bertutur kata yang baik, pilih bahasa yang terbaik dan tersopan. Fala yaqulu, maka tidak berkata si muta'alim, lima, kenapa? Kenapa begini guru? Wala nusallim, wala nusallimu, dan tidak menerima kami, atau tidak taslim, tidak menerima pendapat kiainya. Walaman nukilah hada, dan tidak mengatakan man, adapun siapa itu nakola, yang memindahkan si man hada pada pendapat ini, ketika gurunya menyampaikan sesuatu hukum atau fatwa. Siapa yang berpendapat demikian guru? Menyala kita atau kiai, ulama mana anu nyarioskeun pendapat eta teh, itu jangan ditanya seperti itu. Wala aina maudiuhu, dan jangan berkata aina maudiuhu, di mana tempatnya hada. Keterangan kiai teh dina kitab naonnya gitu. Wasib hadzalik, dan serupa itu tadi. Artinya jangan berkata yang kiranya menyinggung perasaan atau merendahkan gurunya. Fain aroda, maka jika berkehendak si muta'alim istipadatahu, untuk mengambil atau meminta faedah, minta penjelasan. Mungkin tadi nampaknya masih penasaran santrinya apa yang disampaikan oleh kiainya atau gurunya. Talatofa, maka hendaknya melembutkan si muta'alim fil wusuli, dalam
mendatangi ila dzalika kepada istifadah. Nah, jadi paling nanti bertanya pada waktu khusus, summa huwa, kemudian adapun si mutalim fi majlisin, dalam majlis akhara yang lain, itu aula, lebih baik, ala sabil istifadati, atas jalan minta faidah atau penjelasan. Jadi kalaupun ada hal yang kurang dipahami, kalau artinya seperti tadi ingin mendapatkan penjelasan yang lebih luas, lebih baik menghadap gurunya minta penjelasan. Wa idza dzakara, dan apabila menyebutkan siapa sayhu gurunya sayan pada sesuatu, fala yaqulu, maka tidak berkata si muta'alim hakadza qultu, demikian itu, qultu, saya berkata. Oh memang itu pendapat saya juga seperti itu. Misalkan gurunya mengatakan, nih hukumnya itu begini, mohon cek abg gitu. Al khatara li, atau memang terlintas, aku merentek naon aslinya, terlintas di hati, yaitu da li kepadaku. Memang pikiran saya juga seperti itu guru, misalkan gitu. Gurunya mengatakan itu, oh emutan abg seperti itu. Au kadza, atau halnya demikian, qala berkata siapa fulanun fulan. Gurunya menerangkan hukum begini tuh begini ini, mohon cek si anu kayak gitu. Nah, eta tentong. Nah, itu menyinggung perasaannya. Wa kadza, dan halnya seperti itu, seperti tadi fala yaqulu hakadza ila akhirih, la yaqulu, jangan tidak berkata si muta'alim qala fulanun, pada ucapan qala berkata siapa fulanun fulan, bihilafi qaulika, berbeda dengan pendapat engkau. Au hada, atau adapun ini kaul itu ghairu shahihin, tidak sahih, tidak benar. Wa nahwa dzalika, dan seperti yang tadi itu. Artinya ketika guru sedang menerangkan tentang suatu masalah atau penjelasan tentang hukum dan lain sebagainya, jangan juga berkata, kok kiai anu mah pendapatnya beda gitu ya, dengan pendapat guru, dengan pendapat kiai. Nah, atau malah berkata ditentang, wah pendapat imam telaras gitu, enggak, tidak benar. Nah, itu lebih parah lagi. Wa idza marra, dan apabila lewat siapa sayhu guru ala qaulin, atas ucapan au dalilin atau dalil, walam yadhar, sedangkan tidak jelas itu qaul au dalil, au ala hilafi shawabin, atau atas perbedaan yang benar, maksudnya tidak sesuai dengan kebenaran, li ghaflatin, karena lalai, au kusurin, atau teledor, nadhara, maka melihat si mutalim fitil kalhali, pada keadaan itu, fala yughayyiru, maka tidak merubah si mutalim wajhahu, pada wajahnya mutalim, au ainahu, atau matanya mutalim, bal ya'khuduhu,
tetapi mengambil muta'alim kepada Syekh Bishrin dengan apa ya? Dengan wajah yang berseri, dohirin yang dohir. Artinya ketika guru sedang menerangkan, sedang berkata, ya, atau menyampaikan dalil, dan itu kurang jelas, atau keterangan guru atau dalil yang disampaikan oleh guru itu tidak sesuai, kurang pas lah, karena lupa atau karena teledor. Nah, yang dilihat oleh santrinya atau mutalim, janganlah mutalim merubah wajahnya, misalnya jadi menampakkan ketidaksepahaman dengan apa yang disampaikan gurunya, seperti merengut atau matanya berkedip gitu ya. Bal ya'khuduhu bibisrin dohin, tetap dengan menampakkan wajah yang berseri, bergembira, jangan sampai bermuka masam karena mendengar keterangan guru yang mungkin kurang pas. Fainal ismata, maka sesungguhnya dijaga dari kesalahan, fil basyari, pada manusia, itu laisat, tidak ada itu ismah illa lil anbiya, kecuali untuk para nabi. Allahnya diberikan kepada para nabi. Manusia sepandai apapun tidak terjaga dari kehilapan dan kesalahan. Guru juga ada salahnya, tapi tetap santri yang melihat guru ada kehilapan tetap dalam tidak lepas dari ta'dim dan tata krama. Wallahu a'lam. Nah, istirahat tuh. Halaman 12. Mohon. Tadi teh sakedap ditinggalian ini ada sarusah ya. Udah ada pendampingnya. Bagian tasawuf, thariqah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain, amin. Hapunten marawikeun bilih mungkaos lobatan wungkul kin penjelasanana ditambihan ku para guru. Bismillahirrahmanirrahim. Baris katilu tiluhur halaman 12. Wa minhum, dan itu sebagian dari rijal, maksudnya golongan-golongan atau aliran-aliran atau orang-orang yang pendapat-pendapat kekinian, atau ya aliran, maksudnya di sini aliran. Man, adapun orang kola yang berkata siman bitanasuhil arwahi, dengan nitis itu ya, apa tanasuh. Kalau tanasuh masih di sini dimaknai netes. Netesnya beberapa ruh. Upami dina
buku aswaja, tanasuh itu sama dengan artinya inkarnasinya. Reinkarnasi. Jantan tanasuh itu bisa diartikan kalau ini reinkarnasi, artinya hidupnya kembali ruh dari orang yang sudah meninggal. Wanti koliha, dan berpindah-pindahnya arwah, abadal abadi, selama-lamanya. Pil ashosi, pada beberapa orang lah. Tahruju, keluar itu arwah, min badanil akhar, dari badan orang lain, min jinsihi, dari jenisnya akhar, au ghairihi, atau selain jenis. Mungkin bisa diartikan seseorang meninggal dunia, kemudian ketika ada yang lahir, nah itu bisa ruhnya pindah kepada bayi yang baru lahir, mungkin seperti itu. Ini namanya reinkarnasi, gitu ya. Penjelmaan kembali ruh yang bisa berbeda kepada binatang, mungkin seperti itu. Nah, ini dalam Islam tidak ada paham atau keyakinan reinkarnasi. Yang ada yaitu di agama Hindu, Buddha, dan paham semacam ini disisipkan, dimasukkan oleh golongan Syiah dengan berbagai macam kelompoknya. Yaitu mereka memasukkan paham dari asal pemahaman agama Hindu, Buddha, dimasukkan kepada ajaran atau aliran yang dibawakan oleh golongan Syiah. Waz'ama, dan mengira siapa haulai, mereka itu, yaitu man qala bitanasul arwah, anna ta'dibaha, bahwa sesungguhnya disiksanya arwah, wa tan'imaha, dan diberi kenikmatannya arwah, pihak pada arwah, pihak pada ashos. Pihak pada ashos itu bisa bihasabi zakaiha, dengan menghitung bersihnya arwah, wahubsiha, dan kotornya arwah. Jadi jiwa seseorang bahwa disiksanya ruh dan diberi nikmatnya itu sesuai dengan suci atau kotornya ruh itu sendiri. Jadi bukan karena amalnya. Kalau kita diberi kenikmatan ya karena amal yang baik, disiksa karena amal yang jelek. Tapi pendapat ini itu karena ruhnya yang suci ya dapat nikmat. Kalau ruhnya yang kotor misalkan, ya mendapatkan siksa. Qala, berkata siapa Syihab al-Khafaji, Syekh Syihab al-Khafaji, pisarhihi, pada sarahnya Syihab al-Khafaji, ala Syifa, atas kitab Asy-Syifa, waqad kafarohum, dan sungguh telah menghukumi kufur kepada man qala bitanasul arwah, siapa ahlu syar'i, ahli syariat, para ulama di bidang tauhid, akidah, menganggap
orang yang berkeyakinan adanya reinkarnasi itu termasuk orang yang kufur. 5. Karena sesuatu fihi yang itu tetap pada ma min takdzibillah, yakni mendustakan Allah wa rasulihi dan utusan Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah. Jadi karena keyakinan semacam itu mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, dan mendustakan kitab-kitab Allah. Wa minhum, dan sebagian dari rijal, man, adapun orang, qala yang berkata si man bil hululi, dengan menempatnya Tuhan pada makhluk, wal ittihadi, dan ini dimaknanya manunggal kaula maring Gusti, dan manunggal tunggalnya Tuhan bersama makhluk, yang dalam istilah bahasa modern disebutnya ini disebut inkarnasi. Kalau tadi reinkarnasi, kalau ini inkarnasi, yaitu Tuhan menyatu dengan makhluk seperti pendapat Kristen Ortodok gitu ya. Nabi Isa ya Tuhan gitu. Jadi istilahnya Tuhan menyatu dengan Nabi Isa. Ya, seperti itu. Wahum, adapun man qala bil hulul, itu jahalatul mutasawwifah, orang-orang bodoh yang mengaku ahli tasawuf, mutasawwifin, ya mengaku-ngaku ahli tasawuf padahal malah lain ahli tasawuf, mutasawwif gitu ya. Yaquluna, mereka berkata, innahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu al-wujudul mutlaku, wujud yang mutlak, yang ada hanya Allah gitu ya. Wa inna ghairahu, dan sesungguhnya selain Allah itu la yatasifu, tidak memiliki sifat si ghair bil wujudi, dengan wujud aslan sama sekali. Selain Allah tidak memiliki sifat wujud. Jadi yang punya sifat wujud hanya Allah. Hatta idza qalu, sehingga apabila mereka berkata, si man tadi, al insanu maujudun, al insanu adapun manusia itu maujudun wujud, itu pamaknahu, maka adapun maknanya qaul itu innalahu, sesungguhnya tetap bagi insan apa ta'alluqon, hubungan bil wujudil mutlak, dengan wujud yang mutlak. Jadi kalau ada orang berkata manusia itu wujud, artinya wujud manusia berhubungan dengan wujud yang mutlak. Wa huwa, adapun wujudul mutlak itu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Qala, berkata siapa al-alamah al-amiru fi hasyati Abis Salam, dalam kitab Hasyiah Abis Salam, wa huwa, adapun qaul tadi bil hulul wal ittihad, itu kufur sorihun, yang jelas. Jadi paham inkarnasi pun termasuk paham yang kufur ya. Orang-orang yang meyakini adanya inkarnasi termasuk orang yang kafir. Walahulula, dan tidak ada menempat Allah pada makhluk, wala ittihada, dan tidak tunggal Allah dengan makhluk. Fa'in waqa'a, maka apabila terjadi, atau ya min akabiril aulia, dari agung-agungnya para wali, apa ma, ucapan, atau ya ucapan aja, yuhamu atau yuhimu, yang memberikan perkiraan atau